Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para followers, para subscriber, para kaum muslimin dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik, ini kelanjutan dari bab 13. Bab 13 dari buku kami yang berjudul Pemahaman Bengkok Kaum Ba'alawi Wajib Diluruskan. Jawaban atas buku terakhir mereka yang sudah menjawab kedua buku kami yang sudah naik cetak. Jadi buku itu ditulis oleh doktor katanya Idrus Alawi Al-Masyhur yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan. Di bagian kedua dari buku itu, di dalam menjawab hurufat leluhur mereka yang selalu mencaci dan menyakiti kaum muslimin, para tokoh, para ulama, bahkan para sadah pun tidak luput dari cacian dan makian para leluhur mereka. Setelah diadukan kepada pamannya, terus diadukan juga pada gurunya atas perilaku buruk itu, apa jawabannya? Mengaku itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Baik, pada bab ke-13 sebelum bab terakhir dari bagian kedua tentang hurufat mereka, jawaban kaum Ba'alawi di dalam membenarkan perilaku-perilaku buruk para leluhurnya itu justru semakin keluar dari syariat. Di sini kemarin saya yang sudah dibacakan bahwa menurut mereka menurut mereka itu agama terbagi menjadi dua bagian. Agama lahiriah yaitu adalah hukum-hukum syariat, dan agama batiniyah menurut mereka yaitu adalah hakikat. Dan syariat disebut oleh mereka itu adalah sebagai agama ubudiyah, seorang hamba yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lengkap di sini, ini bukan berita bohong. Terus yang kedua, agama rububiyah. Agama rububiyah, ya, agama ketuhanan, yaitu yang dimaksud oleh mereka adalah hakikat. Jadi syariat dan hakikat menurut mereka itu sebuah konstruksi undang-undang agama yang kontras. Hakikat adalah rububiyah, ketuhanan, kebatinan, dan syariat adalah ubudiyah, yaitu lahiriah. Ini menurut mereka. Nah, di sini yang semakin semakin keluar dari Islam, mereka menukil katanya riwayat yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Ajibah yang menceritakan atau meriwayatkan sebuah pernyataan dari seorang sufi yang majhul.
Ucapan seorang sufi yang berkata, namanya tidak ada. Sedangkan dalam ilmu periwayatan, riwayat majhulah, orangnya tidak terkonfirmasi, itu tidak bisa dibuat hujjah. Di sini jangan apa pernyataannya, seorang sufi berkata, orangnya tidak ada. Cuma seorang sufi berkata, jangan jadikan ahli syariat sebagai hujjah atas ahli hakikat. Jadi di sini ya, kalau kita pikir lagi lebih fokus, kalau kita talaah lebih detail, maka ini adalah penghapusan terhadap hukum-hukum syariat yang tidak lagi berfungsi untuk orang-orang yang dikatakan hakikat. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh pentahrifan yang terang-terangan di siang bolong. Ini sangat berbahaya sekali kalau ini dibiarkan, teman-teman. Semoga Pak MUI, lembaga-lembaga dakwah dari ormas-ormas Islam yang besar, semoga mendengar ini. Jadi ini adalah upaya untuk tidak memfungsikan syariat terhadap orang yang mengeklaim dirinya itu adalah hakikat. Ini pernyataan bohong dan pernyataan sesat. Tidak pernah terdengar dari tokoh-tokoh sufi manapun yang berkata seperti itu, kecuali dari tokoh-tokoh sufi versi Batiniyah. Siapa Batiniyah? Batiniyah itu adalah gerakan sufi yang didirikan oleh Abdullah bin Saba. Baik. Di sini lebih diperjelas di dalil mereka yang berikutnya. Ini argumentasi kaum Ba'anawi, teks berwarna merah dalam kitab Tabaqat Al-Kubro karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani diceritakan Sidi Syarif Al-Majdub, tidak ada namanya, Al-Majdub. Sidi Syarif Al-Majdub yang perbuatannya melawan syariat sebagai berikut. Ya Allah. Perbuatannya melawan syariat. Al-Majdub, tidak ada namanya. Cuma Al-Majdub. Apa redaksinya? Wa kana radhiyallahu anhu ya'kulu fi nahari Ramadan. Wa yaqulu ana ma'tukun a'takuni rabbi. Jadi artinya, dan semoga Allah meridhoinya, katanya. Beliau makan di siang hari bulan Ramadan dan mengatakan, saya adalah orang yang dibebaskan Allah. Yang dibebaskan, koma. Allah membebaskan saya. Setiap orang yang mengingkari perbuatannya tersebut langsung ia peringatkan. Ya, ini kalau dulu ya, kalau masih 2010 ya, 2011, bahkan 2000, sebelum 2010 ini, kalau di Madura kalau ada orang yang seperti ini pasti digeruduk, karena ini sudah melawan syariat terang-terangan. Nah, ada kiai-kiai Madura dulu yang aliran sesat langsung digeruduk, dianggap penista agama. Nah, sekarang ketika Ba'alawi yang melakukan, mereka diam, bungkam 1000 bahasa. Baik. Ini ya, mungkin ini sudah masuk pada fase bagaimana dulu baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah
memperingatkan bahwa kelak akan datang sebuah zaman, ya, di mana umat ini akan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir. Jadi di pagi harinya masih mukmin, di siang harinya menjadi kafir atau sebaliknya. Ini kalau bahasa Arabnya alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Jadi beliau sudah mendeteksi bahwa akan datang kepada umatku zaman. Di sini ya kami bacakan hadisnya lagi. Wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Wail, celakalah bagi Arab, orang Arab, dari sebuah kejelekan yang sudah mendekat sekali. Sebuah fitnah, fitanan kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang sedang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang mukmin di pagi harinya mukmin, di malam harinya kafir. Dulu waktu saya mendengar pertama hadis ini, saya masih penasaran bagaimana zaman ini seperti apa, saya bilang gitu. Di paginya mukmin, terus di malamnya kafir. Kalau menurut akal manusia ya tidak masuk akal lah, seperti apa zaman itu. Paginya mukmin, sorenya kafir. Masa iya ya akan terjadi seperti itu? Saya sangat penasaran sekali. Saya baca sarah-sarah hadis tersebut. Ya, pokoknya akan datang zaman seperti itu, hanya itu. Jadi, saking banyaknya fitnah, maka kehidupan ini sangat gelap sekali. Seperti malam yang gelap gulita. Nah, sekarang ini sudah, menurut saya, kita masuk pada fase tersebut. Fase di mana fitnah dalam agama sangat besar sekali dan sangat banyak sekali, bahkan merajalela. Nah, di hadis yang lain, juga diceritakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun. Jadi akan datang atas manusia tahun-tahun yang disebut dengan tahun-tahun penipuan. Seperti apa tahun-tahun yang penuh penipuan itu? Yusaddaqu fihal kadhibu. Orang-orang yang berbohong itu dibenarkan. Nah, di sini kan berbohong ini. Wa yaqulu ana ma'tukun a'taqani rabbi. Nyemek-nyemek payudara, itu barang berbohong. Makanya mereka itu setiap mengambil dalil sedikit sekali dan bahkan jarang sekali mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena memang tidak ada dalam syariat yang menghalalkan nyemek-nyemek payudara. Terus yang menghalalkan menyakiti dan memaki orang lain, tidak ada. Kecuali dalam ulama mereka yang madsus, yang sudah disamarkan namanya agar terlihat seperti dalil, maka dijadikan dalil oleh mereka. Jadi di sini ya, di dalam menghalalkan sesuatu yang haram atau di dalam gerakan melawan syariat tidak ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kecuali dari ulama-ulama mereka yang sudah disamarkan menjadi tokoh-tokoh sufi. Seperti itu teman-teman.
ini melawan syariat, perbuatan yang melawan syariat, makan di siang hari Ramadan, di siang Ramadan ini. Jadi di sini yusaddaku fihal kadhib, dibenarkan di dalam zaman itu orang-orang pembohong dibenarkan. Wa yukadzabu fiha shadiq, dan orang-orang yang membela Al-Quran dan Al-Hadis, yang benar-benar berjuang untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dicaci, dimaki, bahkan dibilang berbohong. La haula wala quwwata illa billah. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang-orang pengkhianat dipercaya. Wa yuhawwanu fiha al-amin, dan orang-orang yang betul-betul amanah di dalam menjaga agama dianggap berkhianat. La haula wala quwwata illa billah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan berbicaralah di dalam zaman itu orang-orang ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Apa itu ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amrin amma. Orang-orang bodoh berbicara di panggung-panggung. Orang-orang bodoh berbicara di mimbar-mimbar. Akhirnya bukan cuma salah tafsir, iya, sampai lafaz ayatnya keliru. Ya, saya mendengar Gus Islah kemarin dalam perbincangan, kalau nggak salah di acara TV One ya. Sebenarnya kalau bukan ahlinya berdakwah, kalau tidak tahu tentang dakwah, tidak tahu menyampaikan ayat dan hadis, ya jangan berdakwah dong. Ahlinya kan salah. Setelah salah, iya, kan jadi bahan omongan. Jadi kalau memang sudah tidak punya keahlian di bidang dakwah, ya sudah biar tidak salah, akhirnya menyesatkan. Fadullu wa adullu. Iya, ini sudah zamannya seperti ini. Jadi teman-teman, para pejuang kebenaran, kita harus terus berjuang semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala dan terus mempertahankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melawan orang-orang yang sudah mau melintir ayat-ayat suci Allah dan orang-orang yang mau menyalahgunakan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan orang-orang yang sudah memelintir pernyataan-pernyataan para ulama dari makna yang sesungguhnya. Maka di sini kami bantah. Jadi banyak ini. Katanya ya ini dari kedua. Walaisa min syarti waliyillah ayyakuna maksuman. Itu katanya mereka. Jadi tidak bagian dari syarat para wali Allah itu harus maksum. Tidak, katanya mereka. Oh iya, benar. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah, para wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, khawatir bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sekarang syaratnya wali. Pada akhir ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah mereka itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua syarat. Amanu, iman terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap Al-Qur'an. Iman terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh
wa ma nahakum anhu fantahu. Atiullah wa atiur rasul. Iman bukan melawan seperti yang disampaikan di sini, melawan syariat. Sehingga makan di siang Ramadan dan siapapun yang memperingatkannya langsung dicaci karena mengaku sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Imamul Madhab Malik bin Anas radhiyallahu an, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanda. Barang siapa yang bertasawuf, dia tidak ahli fikih, dia tidak mengetahui fikih, maka akan menjadi zindik. Allah karim. Baik, bantahan kami. Pandangan kontras kaum Ba'alawi dan ijma' ulama di dalam menerjemahkan pengertian mahfud. Di sini kontras sekali. Simpelnya begini, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian wali yaitu terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Menurut kaum Ba'alawi dan gerakan batiniyah, bahwa wali itu terbebas melakukan apa saja termasuk perbuatan keji dan perbuatan buruk. Sepakat. Berikut pernyataan ulama sufi dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Qila lil Imam Junaid radhiyallahu ta'ala an, ahlul ma'rifah billah yasiluna ila tarkil harakat min babil birri wat taqwa ila Allah azza wa jalla. Faqala radhiyallahu an, inna hadha qawlu qawmin yatakallamuna bi isqatil a'mal wa huwa indi azim. Walladhi yasruku wa yazni ahsanu halan minalladhi yakulu hadha. Fa innal arifina billahi ta'ala akhudul a'mal anillahi ta'ala wa ilaihi raja'u fiha wa alfu amin lam angkus min a'malil birri dharrah illa ayyuhala bidunaha. Al-Qushairi halaman 430. Baik, artinya maka dikatakan kepada Imam Al-Junaid radhiyallahu an, ahli makrifat kepada Allah pada taraf meninggalkan gerakan-gerakan kebajikan dalam kurung ibadah. Nah, ini kan gerakan versi batiniyah. Kalau sudah dibilang makrifat atau hakikat, maka dia boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan kebajikan seperti yang disampaikan oleh Idrus Alawi Al-Masyhur dalam bukunya. Nah, ini bantahan terhadap pernyataan sesatnya. Gerakan-gerakan kebajikan dalam kurung ibadah dan takwa. Artinya menurut sufi versi batin, ya kalau sudah sampai pada makom makrifat atau hakikat, maka mereka ulama sufi versi batiniyah membebaskan diri dari ibadah dan membebaskan diri dari undang-undang syariat. Begitu teman-teman. Maka Imam Junaid berkata, sesungguhnya ini adalah ucapan orang-orang yang berbicara tentang menggugurkan amal soleh. Menggugurkan amal soleh. Menurutku, hal itu adalah pernyataan yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali kehancurannya. Bukan luar biasa kehebatannya atau kesolehannya. Kehancurannya dan sangat luar biasa di dalam menghancurkan agama. Menurutku hal itu adalah penyesatan yang luar biasa. Orang yang mencuri dan orang yang berzina itu lebih baik keadaannya
daripada orang yang mengatakan hal itu. Ini pernyataan Imam Juni ya, bukan pernyataan saya. Ini saya cuma mengartikan. Karena orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil thariqah, konsep, ibadah, suluk, mengambil semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya dengan amal-amal itu. Jadi konsep tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan karena merasa sudah makrifat, sudah berhakikat akan meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan seperti itu. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi dalam sebagian pernyataannya, "Tariquna hadza mustamaddun minal Qur'ani was sunnah." Jalan kami ini, konsep kami bertasawuf ini, semua itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, kan kami teruskan. Dan kembali kepadanya, artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan amal-amal itu. Dan seandainya aku hidup 1000 tahun lagi, niscaya aku tidak akan pernah mengurangi amal solehku walaupun seberat biji atom atau biji sawi, kecuali jika aku terhalang untuk melakukannya. Al-Qushairi 430. Ini loh kalau pernyataan sufi yang belum dipelintir. Dari Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, di sini qala Abu Utsman An-Naisaburi radhiyallahu taala an, haqqun liman a'azzallahu bil ma'rifah alla yudhillahu bil ma'siyah. Tabaqat halaman 173. Artinya Abu Utsman An-Naisaburi radhiyallahu taala anhu berkata, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makrifat, dalam tanda kutip hakikat, maka Allah berhak untuk tidak menghinakannya dengan kemaksiatan. Wa huwa yatawallas shalihin. Jadi Allah berhak untuk menjaganya dari perbuatan maksiat. Bukan seperti dalilnya kaum Ba'anawi yang katanya makan di siang Ramadan itu adalah aliran sesat karena melawan syariat. 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, tidak pernah di dalam mazhabnya untuk melawan syariat, tidak pernah. Tokoh-tokoh sufi pun tidak ada di dalam mazhabnya, pernyataannya yang melawan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali tokoh-tokoh sufi versi batiniyah atau tokoh-tokoh sufinya Ba'alawi yang menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan. Seperti itu, teman-teman. Kalau memang nanti, berarti ini kalau kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu mazhab Wahabi dong. Tidak mau terhadap pernyataan-pernyataan para imam. Hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak seperti itu. Kami pun juga mengambil pernyataan-pernyataan dari para imam yang merupakan bentuk rincian dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak. Jadi, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa pernyataan-pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kami pegang ialah pernyataan-pernyataan mereka, para imam madhab dan para tokoh sufi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua imam madhab
itu sudah sepakat bahwa di dalam bermadhab, di dalam mendirikan madhabnya, mereka, pondasi dalil utama mereka ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut pernyataan Imam Abu Hanifah. Idza jaa anil Imam Abi Hanifah annahu qala idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jadi jika hadis itu adalah hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Wa qala aidan idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Beliau juga berkata, jika terdapat dari pernyataanku, kata-kataku yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah pernyataanku itu dan berpegang teguhlah terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah. Baik. Kedua, pernyataan Imam Malik sebagai imam madhab kedua dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, wa qala al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala an innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Saya ini adalah manusia biasa. Kadang salah, ya kadang benar. Ini menurut beliau. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah dalam pendapat-pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah, maka setiap sesuatu dari pendapatku yang cocok, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, fakhudhu bihi, ambillah pendapatku itu. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Dan setiap pendapatku yang berselisih, tidak cocok dengan Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan Al-Hadis, fatrukuh, maka tinggalkanlah pernyataanku itu. Beda dengan kaum Ba'alawi yang apa ya, yang lebih memilih pernyataan-pernyataan ulama yang tidak jelas. Sufi Al-Majdub tidak jelas, yang maka di siang hari Ramadan itu jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menghalalkan makan di siang hari Ramadan. Tidak ada. Kecuali dari pernyataan panutan mereka, tokoh batiniyah. Baik, waqala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, ini madhab kita, Asy-Syafi'i. Kullu hadithin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah mazhabku, maka itu adalah pernyataanku, sekalipun kalian tidak mendengar dariku. Nah, ini. Jadi pernyataan Imam Ahmad pun juga seperti itu. Jadi sepakat ini pernyataan dan pendapat para imam madhab. Apapun pernyataan dan perkataan beliau-beliau yang sudah menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis, maka tinggalkanlah. Seperti itu teman-teman. Ini bukan Wahabi. Ini adalah pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beragama dan bersufi. Semua itu kembali merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Ini di argumentasi berikutnya. Ini agak panjang memang. Makanya saya setiap dalil kami jawab satu persatu. Karena ini potensi penyesatan massal terhadap umat karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena kesibukan yang kemarin ini absen agak terlalu lama, berbarengan dengan hari raya. Baik, ini belum selesai sebenarnya. Jadi ini adalah bab terakhir insya Allah. Sebenarnya masih banyak ini argumentasi-argumentasi yang melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan melenceng dari pernyataan-pernyataan imam madhab dan pernyataan-pernyataan para ulama, baik para ulama salaf maupun ulama kontemporer
hanya di agama Ba'alawi saja yang memperbolehkan perbuatan-perbuatan yang melawan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini, semoga ini ya menjadi peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati siapakah mereka itu yang sesungguhnya. Ini adapun pernyataan dari PBNU, ya mudah-mudahan PBNU mendengar ini, atau ini nanti akan saya cetak beberapa eksemplar sesuai dengan kemampuan, maka akan kami sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia dan kami juga sampaikan kepada lembaga PBNU untuk dikaji. Ya, jadi poin pertama dari surat edaran PBNU, mohon maaf, kami juga NU. Sebenarnya kalau ingin membela seseorang, dilihat dulu dong. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Ini bukan persoalan nasab, bukan kami ini dianggap gerakan pemecah belah umat, bukan. Sebenarnya seandainya mereka mau mengkaji atau mau membuka mata dan membuka telinga, to'en itu pertama kali dilakukan ialah dari kaum Ba'alawi yang mento'en dan mengingkirotkan, menghapus keturunan Wali Songo. Ada yang mereka bilang Wali Songo tidak memiliki anak putra sehingga anak cucunya ingkirot, habis. Terus ada pula yang dari mereka yang membatalkan Said Soleh sebagai pongkol nasab dari ketiga Wali Songo. Padahal Wali Songo tidak pernah membatalkan mereka, tapi mereka dengan tongkatnya ya membatalkan nasab-nasab Wali Songo. Bukan cuma kepada Rasulullah, itu sudah terlalu jauh. Kepada Said Abdul Qadir Al-Jailani pun mereka batalkan. Bahkan mereka saking kejamnya ya memfiktifkan Said Soleh sebagai putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti itu Pak NU dan Pak MUI. Ya. Bukan cuma gerakan anak cucu Wali Songo mento'en dan membatalkan nasab mereka, tidak. Karena mereka berlebihan di dalam menghapus dan mengingkirotkan anak cucu Wali Songo, bahkan kakek moyang mereka pun mereka batalkan, maka bangkitlah para kiai Durriyah Wali Songo yang peduli terhadap kakek moyang mereka, atau para pecinta Wali Songo yang peduli terhadap jasa-jasa mereka di dalam mengislamkan Nusantara ini. Bangkit semua dan bergerak semua mengkaji nasab Ba'alawi yang syubhat, yang sampai saat ini tidak ada sumber data yang valid dan bukti-bukti yang konkret, dan tidak ada penjelasan-penjelasan maupun bayinah yang nyata. Semua itu berdasarkan asumsi belaka. Bukan ini bentuk balas dendam, tidak. Ini peringatan terhadap mereka yang terlalu congkak, yang merasa dirinya paling Rasulullah, yang merasa dirinya paling Durriyah, yang merasa dirinya paling Ahlul Bait, sehingga menafikan yang lain. Jadi ini peringatan ya Pak PB, Pak MUI, peringatan bagi mereka. Jika kalian semua terang-terangan membatalkan yang lain, maka teliti dulu, verifikasi dulu nasab Anda yang sampai sekarang ini syubhat. Begitu.
Jadi di dalam kitab As-Suyuful Mujliyah itu sudah menjadi nyata yang ditulis oleh Dr. Yasin Al-Khalidar. Mereka itu memang mengaku dan mengeklaim dirinya itu sebagai Ahlul Bait untuk menghapus semua duriyah-duriyah Ahlul Bait yang asli, agar hanya mereka lah yang berhak terhadap duriyah dan Ahlul Bait. Jadi bukan mereka masuk ke Ahlul Bait untuk menghidupkan Ahlul Bait, tidak, atau menjunjung tinggi Ahlul Bait, tapi mereka masuk kepada Ahlul Bait itu untuk menghapus semua duriyah yang asli, agar tidak ada di dalam Ahlul Bait kecuali mereka semua. Sama juga masuk ke Indonesia ini. Mereka akan menghabisi dan mengeluarkan semua para pejuang-pejuang muslim yang diwariskan oleh Wali Songo. Sudah terbukti mereka selalu berkata bahwa hanya merekalah yang mengislamkan Nusantara, yang mengislamkan Indonesia.